kaifa halukum hadzal yaum? Atamanna kullukum bi khair insyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali masih dalam mata pelajaran bahasa Arab. Nah, langsung saja, apakah ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Nah, sahih. Hari ini kita akan belajar tentang tarkib atau qawaid. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tentang adat dan ma'dud. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, baiklah anak-anak, langsung saja. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang adat dan ma'dud. Nah, di antara kalian apakah ada yang sudah mengetahui apa arti atau apa sih yang dimaksud dengan adat dan ma'dud itu? Ya, betul sekali. Jadi adat dan ma'dud itu adalah sebuah bilangan dalam bahasa Arab. Adapun definisinya yaitu adat itu adalah hitungan atau bilangan, sedangkan ma'dud itu adalah yang terhitung atau yang terbilang. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Contohnya yaitu ja'a rajulun wahidun, telah datang satu orang laki-laki. Nah, bisa kita lihat bahwa kata rajulun itu sebagai sebagai ma'dud, dan kemudian adatnya yang mana? Adatnya yaitu kata wahidun. Nah, tadi kan definisinya adat yaitu hitungan, dan ma'dud itu adalah yang terhitung atau yang terbilang. Jadi dalam kalimat tersebut yang terhitung itu kata rajulun ya. Jadi sudah jelas bahwa rajulun itu sebagai ma'dud dan wahidun itu sebagai adat atau hitungannya. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembahasan hari ini, dari definisi dan contoh tentang adat dan ma'dud tadi, apakah kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan adat dan ma'dud? Baik, alhamdulillah, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan kepada pembagian adat dan ma'dud secara keseluruhan. Nah, jadi adat dan ma'dud itu terbagi menjadi dua, yaitu ada adat asli dan adat tartib. Adat asli adalah adat yang menunjukkan jumlah suatu barang, seperti kata wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, dan seterusnya. Itu disebut dengan adat asli, yaitu menunjukkan jumlah suatu barang. Kemudian adapun adat tartib. Adat tartib adalah adat yang menunjukkan urutan. Nah, kalau adat tartib ini itu biasanya ditunjukkan pada wazan fa'ala, seperti misalnya al-awwal, as-tsani, as-tsalis, ar-rabi', al-khamis, nah dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan adat tartib atau yang menunjukkan urutan. Contoh, misalnya kita ditanya, kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Maka jawabannya al-an as-sa'atul khamisah tamaman, sekarang jam kelima tepat. Nah, itu karena menunjukkan urutan, maka kita menggunakan al-khamisah. Jika kita ditanya kami sa'atul an, kemudian kita menjawab dengan al-an as-sa'atul khamsah. Nah, itu tentu salah ya, karena khomsah itu menunjukkan jumlah suatu barang. Kata khomsah itu termasuk kepada adat asli yang menunjukkan jumlah suatu barang, yang artinya nanti jam berapa sekarang? Sekarang jamnya ada 5 jika kita menggunakan khomsah. Nah, itu bedanya dari adat tartib dan adat asli. Adat asli adalah adat yang menunjukkan jumlah suatu barang, sedangkan adat tartib adalah adat yang menunjukkan urutan.
Kemudian selanjutnya adat asli ini terbagi menjadi 5. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada adat mufrad. Nah, adat mufrad adalah adat yang hanya tersusun dari satu kalimat, bukan dari 2 kalimat. Dari bilangan 1 sampai 9. Nah, nanti ini juga terbagi menjadi 2, yaitu bilangan 1 sampai 2 dan bilangan 3 sampai 9. Karena hukumnya beda-beda, begitu juga dengan i'rabnya juga nanti akan berbeda. Nah, kemudian yang kedua itu ada adat murakkab. Adat murakkab adalah adat yang tersusun dari 2 kalimat, maka namanya murakkab, tersusun. Bilangan dari 11 sampai 19. Nah, begitu juga ini juga nanti terbagi menjadi 2. Ada bilangan 11 sampai 12, kemudian ada bilangan 13 sampai 19. Kemudian yang ketiga ada adat ukut atau bilangan puluhan. Kemudian yang keempat ada adat ratusan, 100 sampai 900. Kemudian ada adat ribuan, bilangan 1000 sampai 9000. Nah, jadi anak-anak, ini akan kita bahas hari ini satu persatu. Begitu juga dengan hukum atau hukum dan i'rabnya akan kita bahas. Yang pertama langsung saja, yaitu adat mufrad, bilangan 1 sampai 2. Karena nanti kita juga ada membahas bilangan 3 sampai 9. Untuk adat mufrad yang bilangan 1 sampai 2, ini syaratnya adalah antara adat dan ma'dud itu harus sama muzakkar dan muannasnya. Dan juga i'rabnya akan menjadi man'ut dari ma'dudnya. Nah, maksudnya bagaimana? Kita perhatikan contoh. Contohnya adalah ja'a thalibun wahidun. Nah, tadi syaratnya antara adat dan ma'dud harus sama muzakkar dan muannasnya. Kita lihat. Adatnya yaitu wahidun. Kemudian ma'dudnya ma'dudnya yaitu thalibun. Kita lihat thalibun itu muzakkar apa muannas? Muzakkar. Dan wahidun muzakkar apa muannas? Ya, muzakkar. Jadi sudah sama-sama muzakkar antara adat dan ma'dud. Seperti kita lihat antara adat dan ma'dud itu harus sama-sama muzakkar. Ketika adatnya muzakkar, maka ma'dudnya juga harus muzakkar. Nah, itu berarti bilangan 1 sampai 2 syaratnya antara adat dan ma'dud harus sama-sama muzakkar. Kemudian i'rabnya bagaimana? Nah, i'rabnya ma'dud itu sesuai dengan amilnya. Dan di sini apa? Yaitu fi'il. Nah, ja'a itu sebagai fi'il atau kata kerja. Sebagaimana yang telah kita pelajari atau yang sudah kita ketahui bahwa setiap fi'il itu pasti butuh fa'il. Nah, di sini yang menjadi fa'il itu adalah kata thalibun. Ya, betul sekali. Jadi kata thalibun itu menjadi fa'il dari ja'a. Adapun fa'il itu pasti barisnya rofa. Apa? Adatnya menjadi naat dari ma'dud. Naat atau sifat dari ma'dud atau dari man'utnya berupa kata thalibun. Nah, karena sifat atau naat, maka i'rabnya selalu mengikuti kata sebelumnya. Jika thalibun menjadi jika naatnya itu thalibun, maka adatnya itu wahidun. Nah, begitu juga dengan kata ja'a talibani isnani atau ja'a talibatani isnatani. Telah datang 2 orang siswa untuk laki-laki dan telah datang 2 orang siswa untuk perempuan. Nah, kemudian selanjutnya adat mufrad bilangan 3 sampai 9. Nah, di sini syaratnya adalah antara adat dan ma'dud harus saling berlawanan. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu harus sama-sama muzakkar dan muannasnya. Kalau yang bilangan 3 sampai 9 ini adat dan ma'dudnya itu harus berlawanan, muzakkar dan muannasnya. Jika adatnya muzakkar, maka ma'dudnya juga muzakkar. Begitu juga sebaliknya, jika adatnya muannas, maka ma'dudnya juga harus muannas. Nah, kita perhatikan contoh. Contohnya itu ada kalimat
khamsatin rijalin. Nah, saya berjalan dengan 5 laki-laki. Mana adatnya? Adatnya adalah khamsatin. Nah, ma'dudnya maka rijalin. Nah, khamsah itu muannas apa muzakkar? Ya, betul. Muannas karena ada ta marbutohnya. Kemudian rijalin itu muzakkar. Nah, berarti antara adat dan ma'dudnya harus berlawanan. Bedanya yang tadi adatnya di akhir, ma'dudnya di awal. Kenapa di sini disebut berlawanan? Karena kata rijalin. Rijalin itu adalah jamak dari kata rojulun. Rojulun itu muzakkar. Tapi kita mengingat kembali kaidah bahasa yang menerangkan bahwa setiap jamak itu muannas. Kemudian syarat yang kedua yaitu i'rabnya adat itu sesuai dengan tuntutan amil yang sebelumnya. Karena di situ sebelumnya ada huruf jar, jadi baris akhirnya dimajrurkan atau garis bawah. Kemudian begitu juga dengan kalimat jaa salah satu tullab. Nah, kenapa salah satu? Kenapa dia rofa? Karena dia menjadi fa'il dari kata kerja atau fi'il. Mana fi'ilnya? Yaitu jaa. Jadi salah satu itu menjadi fa'il dari kata jaa. Kemudian kata ro'aitu arba'ah qalibatin. Kenapa arba'ah? Karena dia menjadi maf'ul bih dari ro'a. Jadi i'rabnya adat itu sesuai dengan tuntutan amil sebelumnya. Dan untuk i'rabnya ma'dud dia selamanya khofat karena dia menjadi mudhof ilaih dari adat. Selanjutnya ada adat murakkab. Nah, adat murakkab adalah adat yang tersusun dari 2 kalimat, bukan dari 1 kalimat. Adat dari bilangan 11 sampai 19. Nah, begitu juga adat murakkab ini nanti terbagi menjadi 2. Adat 11 sampai 12, kemudian nanti ada adat 13 sampai 19. Adapun syarat dari adat murakkab adalah antara adat dan ma'dud itu harus sama muzakkar dan muannasnya. Kemudian syarat yang kedua, antara bilangan pertama dan kedua harus sama-sama muzakkar dan muannasnya. Kita lihat syarat pertama tadi, antara adat dan ma'dud harus sama-sama muzakkar dan muannasnya. Kita lihat contoh, jaa isna asyar thalibat. Nah, kita lihat contoh di situ adat dan ma'dud. Adatnya itu adalah isna asyar dan ma'dudnya thalibat. Nah, kita lihat di situ isna asyar itu muzakkar apa muannas? Ya, betul, muzakkar. Jadi ma'dudnya juga muzakkar, yaitu kata thalibat. Kemudian antara bilangan pertama dan kedua harus sama muzakkar dan muannasnya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan bilangan pertama dan kedua? Nah, bilangan pertamanya yaitu kata isna, kemudian bilangan kedua asyar. Nah, itu sama-sama muzakkar. Nah, syarat yang ketiga yaitu bilangan pertama dan kedua mabni fathah. Kemudian syarat yang keempat yaitu i'rab ma'dudnya itu dinasobkan menjadi tamyiz atau penjelas. Nah, di situ kita lihat thaliban itu nasab sebagai tamyiz atau penjelas. Kemudian syarat yang kelima yaitu ma'dud harus berupa mufrad. Nah, di situ kita lihat kata thaliban. Thaliban itu mufrad. Kemudian ada juga jaa isnata asyarata thalibatan. Nah, sama-sama muzakkar dan muannasnya. Kemudian contoh selanjutnya di sini kita lihat kata kalimat jaa isnata asyara thalibatan. Itu sama-sama muzakkar dan sama-sama muannas. Nah, selanjutnya
ada adat murakkab bilangan 13 sampai 19. Nah, syaratnya yaitu yang pertama, ma'dud harus berlawanan dengan adatnya yang pertama dalam muzakkar dan muannasnya. Kita lihat contoh, misalnya ja'a 15 thaliban. Nah, di situ kita lihat bahwa ma'dudnya thaliban itu berlawanan dengan adatnya yang pertama, yaitu kata khomsah. Kalau khomsah itu kan muannas dan thaliban itu muzakkar. Kemudian syarat yang kedua yaitu antara bilangan pertama dan kedua harus berlawanan muzakkar dan muannasnya. Nah, kita lihat lagi kata ja'a 15. Nah, 15 itu berlawanan antara adat yang pertama dan yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, i'rabnya adat semuanya mabni fathah. Kemudian syarat selanjutnya itu i'rabnya ma'dud dinasabkan menjadi tamyiz atau penjelas. Kemudian ma'dudnya harus berupa mufrad. Tadi thaliban itu mufrad. Selanjutnya ada adat mufrad atau bilangan puluhan. Nah, syaratnya di sini i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan amilnya. Terus i'rabnya ma'dud harus nasab sebagai tamyiz atau penjelas. Kemudian ma'dudnya harus berupa mufrad. Kita lihat contoh. Ra'aitu 20 tajiran. Nah, tadi syarat yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan amilnya. Nah, kita lihat kata 20 itu menjadi maf'ul dari kata ro'a. Kemudian tajiran itu menjadi tamyiz sebagai penjelas lafal dalam bentuk mufrad. Kemudian selanjutnya ada adat berupa ratusan, bilangan ratusan. Nah, syaratnya adalah i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan amilnya. Syarat yang kedua, i'rabnya ma'dud harus khafat sebagai mudhaf ilaih. Nah, ma'dudnya harus berupa mufrad. Kita lihat contoh, ra'aitu mi'atu kitabin. Nah, kata mi'ah itu menjadi maf'ul dari kata ro'a. Kemudian ada adat ribuan. Nah, adat ribuan ini syaratnya sama seperti bilangan ratusan tadi. Nah, jadi contohnya qara'tu alfu kitabin. Qara'tu alfu kitabin. Nah, di situ kita lihat kata alfu itu menjadi maf'ul dari kata qara'a. Itu tadi beberapa bilangan dan i'rabnya dalam bahasa Arab. Nah, lalu bagaimana cara menyebutkan tahun dalam bahasa Arab? Caranya dengan menyebutkan ribuan dan ratusannya secara urut, kemudian membalik dua angka terakhir. Contohnya 1998. Nah, ini sudah kita bahas juga ya di video sebelumnya. Kata 1998 itu bisa kita sebut ribuannya dulu urut dengan ratusannya. Sanata alfin wa tis'umi'atin wa thamaniyah wa tis'un. Tuh, dalam menyebutkan angka bahasa Arab. Ya, baiklah anak-anak, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, jadi Ibu tidak sempat mengevaluasi untuk hari ini. Jadi Ibu ganti dengan memberikan PR ya. Kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan tadrib yang ada di buku bahasa Arab kalian. Nanti jawabannya kalian kirim dari WhatsApp Ibu. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan tadi bisa dengan mudah dipahami. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Ya, sudah paham semua ya. Hal fahimtum jami'an. Baik, alhamdulillah. Ibu akhiri langsung saja. Hayya bina naqtatim darsana al-yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.